Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa ya. Ada yang terbolak-balik. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu, oke? Jadi kali ini temanya tentang hasil kesabaranmu dalam waktu dekat. Oke, jadi kita bakalan lihat gitu ya, hasil dari kesabaran kamu yang bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Oke, mari kita lihat ya. Oke. Wah, di sini ada Three of Salices ya. Ini energi Pisces ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Terus ada Leo, Sagittarius, Aries ya. Ada juga Virgo, Taurus, Capricorn. Wah, di sini banyak earth sign ya. Ini strong di Aquarius. Ada juga Libra sama Gemini, Aquarius yang strong ya. Virgo juga kuat. Oke. Bisa energi aja. Nah, di sini ada Leo juga kuat banget. Scorpio juga kuat ya. Oke. Kemudian yang strong beberapa ada Sagittarius, Pisces, Cancer ya. Baiklah. Hasil dari kesabaranmu ya yang bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Aku ngerasa beberapa kalian yang ingin bertemu seseorang ya, entah pengen bertemunya ya di sosmed aja syukur gitu ya. Maksudnya kayak bertemu di sosial media aja juga udah syukur, komunikasi aja juga udah syukur gitu, apalagi ketemu secara nyata gitu. Ya memang sih beberapa kalian itu ada yang bertemu di sosial media, dalam artian ya komunikasi, pembicaraan itu bisa terjadi lagi bersama yang tercinta ya, bersama si gemoy itu. Kalian bisa komunikasi lagi mungkin. Atau beberapa kalian ini bahkan kamu mungkin menginginkan komunikasi aja, tapi ya Tuhan ngasih lebih dari itu. Yang Maha Kuasa ngasih lebih dari yang kamu bayangkan. Jadi kayak gak hanya komunikasi, tapi juga bisa ketemu ya. Sejauh apapun itu, atau seribet apapun, atau sedrama apapun, ya kalau bisa ketemu ya ketemu, bakalan ada pertemuan gitu. And then hasil dari kesabaranmu itu juga yang terjadi dalam waktu dekat, mungkin ada yang bakalan fokus ke kamu ya, fokus memperhatikanmu, memikirkanmu, bahkan mau serius sama kamu, mau ya memprioritaskan kamu. Beberapa kalian ini bisa komitmen sama orang itu, atau orang itu kayak niat gitu ya, aku komit ke kamu lah ya gitu, nanti ujungnya saya ke kamu. Gitu sih. And then hasil kesabaranmu itu juga ya hasil kerja kerasmu sih. Aku ngerasa kalian di sini yang udah jor-joran banget, kerja keras banget ya, bercucuran keringat gitu, bahkan ya sering ngelus dada, banyak tantangan, rintangan dalam kerjaan, bisnis, studi, atau apapun ya yang kamu kerjakan itu kayak membuahkan hasil. Akan ada hasilnya gitu. Sedikit banyaknya itu hasil kayak bisa ngangkat derajat kamu. Kamu jadi dihargai di sini ya. Karena ada Ten of Pentacles ya. Kamu sejahtera, kamu bahagia gitu. Ya setidaknya kamu dihargai loh sama keluarga, kamu dihargai sama temanmu,
Apalagi kalau dihargai sama dia, seneng banget nanti ya. Cuma ya mungkin kamu berharap standar aja gitu ya. Beberapa kalian ya syukur-syukur dia mau hargai aku gitu. Tapi ya ternyata yang maha kuasa ngasih lebih dari itu loh. Aku ngerasain sense dari tadi begitu. Mungkin kamu pengennya ya aku dihargai di ini aja dulu gitu. Itu aja aku udah senang gitu. Ternyata kamu mendapatkan yang lebih dari itu. Bahkan beberapa kalian ya, kamu bisa menjadi bintang di sini, bersinar ya. Mungkin kamu nanti ya benar-benar bisa sampai puncak, bisa menjadi orang yang berhasil, sukses, atau ya kamu dipuja-puja orang gitu, dipuji-puji orang, atau ya beberapa kalian bisa jadi populer loh. Jadi kayak banyak orang yang nyari kamu, banyak orang yang pengen deket kamu, banyak yang suka sama kamu. Terus kamu jadi ngerasa ya ternyata aku bisa jadi idola gitu. Kamu bisa jadi idola, entah follower kamu nanti naik loh say ya, atau yang pengen berteman sama kamu di sosmed banyak, atau nanti yang like fotomu, yang komen fotomu nanti banyak. And then ya mungkin yang lihat storymu pun banyak. Bahkan orang yang gak kamu duga, bisa juga ya dia ngeliat story gue, ngeliat status gue. Atau orang yang gak kamu sangka, ya tiba-tiba nge-like postingan kamu gitu. Maaf ya, aku batuk. And then jadi aku ngelihat di sini hasil kesabaranmu dalam waktu dekat juga kamu semakin spiritual sih ya. Aku rasa kalian ini beberapa semakin spiritual. Kalau semakin spiritual itu ya pola pikir kamu nggak pola pikir duniawi lagi, tapi udah pola pikir ya bagaimana hubungan kamu dengan yang maha kuasa. Kamu udah bisa gitu menggunakan intuisi untuk melihat petunjuk dari Tuhan semesta gitu. Itu sih beberapa kalian ya, aku ngelihat kamu bisa aja loh jadi tempat orang mencari pencerahan gitu. Dalam artian ya mungkin nanti ada yang merasa nyaman gitu dekat kamu. Kayaknya kalau berteman sama kamu berfaedah gitu ya. Kayaknya kalau punya hubungan sama kamu ada manfaatnya. Bisa gitu curhat-curhat sama kamu. Kamu bisa menjadi pendengar yang baik. Bahkan kamu bisa ngasih solusi sama orang-orang. Ya setidaknya kamu jadi teman curhat gitu. Jadi banyak yang hubungi kamu. So beberapa kalian yang merasa gak dianggap, kecewa, disakiti gitu ya, kamu akan benar-benar dianggap banget sih. Dianggap orang-orang, dicari orang-orang ya. Kamu masuk daftar pencarian orang gitu. Dan hasil kesabaranmu, kamu bisa menaklukkan hati seseorang ya. Sekeras batukah dia, atau ya mungkin dia emosional, egois atau apa, kamu bisa lo taklukkan dia gitu. Aku ngerasa keberuntungan akan berpihak ke kamu. Kayaknya senegatif apapun orang yang dealing sama kamu, pada akhirnya bisa menjadi positif. Mungkin kamu akan bertemu atau dealing sama orang yang kayak, wah ini orangnya ribet nih, payah nih, tapi kamu bisa taklukkan. Dia bisa kamu taklukkan, teman bisa kamu taklukkan, keluarga bisa kamu taklukkan, bahkan rekan gitu ya, rekan kerja, rekan bisnis bisa kamu taklukkan gitu. Kayaknya ya hoki sih kamu ke depannya. Orang-orang sabar itu apa ya, kadang rezekinya bukan harus dari seseorang, tapi bisa jadi dari orang lain, atau Tuhan ngasih sendiri gitu jalan buat kamu menuju kemenangan. Itu loh bestie. Oke. Nah ini dulu lah, aku kepo deh. Kita lihat dari bagian ini ya. Oke. Sini kita lihat dulu yang ini. Nah, di sini ada tentang jangan pernah mencintai siapapun yang memperlakukanmu seperti orang biasa, ya. Jadi kamu ngerasa
kalau ada orang-orang yang menganggap kamu tuh biasa saja ya atau sepele sama kamu nggak akan menaruh hatimu ke dia atau mereka. Jadi kamu tuh ya kamu makin smart sih. Dalam waktu dekat kamu makin pintar ya. Naluri kamu itu loh, insting, bahkan intuisi kamu juga bekerja. Kamu jadi tahu, oh dia ini nganggap gue biasa aja. Oh ya udah, nggak usah terlalu menaruh hati ke dia, nggak usah terlalu loyal ke dia, gitu. Tapi kalau dia menganggap saya ini spesial, ya udah, ini hati buat kamu. Kamu mau kayak gitu, kamu jadi balance sih. Kamu jadi tahu, ya kita baik boleh gitu ya. Tapi jangan sampai kita naif, jangan sampai kita bodoh gitu. Kalau dia bisa menghargai saya, bisa menganggap saya spesial, ya saya akan menghargai dia, saya akan kasih hati ke dia, gitu. Oke? Terus di sini ada orang yang perlahan kagum sama kamu. Oh, mungkin banyak yang suka sama kamu nantinya ya. Bahkan ya akan bertambah gitu yang mencintai kamu, tidak hanya dia aja. Aku ngerasa ya mungkin kamu ngarep satu aja gitu ya yang bisa sayang sama gue, ngertiin gue, ternyata dikasih lebih dari itu. Bisa aja beberapa orang ya jadi sayang gitu sama kamu, baper, bawa perasaan, cinta sama kamu gitu. Nah, salah satunya ada yang ini bilang, jika yang membuatmu bahagia adalah langit senja, aku yang sepekat dan gelap, langit bisa apa? Jadi maksudnya ya, yang membuatmu bahagia mungkin langit senja. Nah, kalau aku gelapnya langit bisa apa gitu. Aku kan biasa aja gitu. Terus dia bilang, jika yang membuatmu tangguh adalah matahari, aku yang sekecil bintang mau bagaimana lagi. Nah, jadi ada orang yang ngerasa aku suka loh sama kamu, tapi aku bukan apa-apa gitu. Jadi kayak mungkin selama ini yang dealing sama kamu ada yang songong, ada yang sombong, angkuh, egois, arogan atau apa. Tapi ternyata ada yang jadinya berpikir gitu. Kadang aku nggak layak sih mencintai kamu karena aku bukan apa-apa gitu. Jadi ada yang sadar gitu. Aku hanya sekecil bintang gitu. Sedangkan yang bisa bahagiakan kamu sebenarnya matahari. Aku apalah aku ya, cuma ada di malam hari gitu. Sekecil bintang, sedangkan ya kamu layak loh sama matahari yang besar gitu. And then ya, aku ngerasa mungkin aja ini hasil kesabaranmu. Banyak yang mencintai kamu tanpa syarat ya. Jadi kamu sebenarnya bisa aja kan, kayak aku bilang tadi, dicintai beberapa orang. Nah, kamu nggak harus meladeni mereka semua ya. Jadi kalau kamu dicintai beberapa orang, syukurilah itu ya. Jika dalam waktu dekat ini semakin banyak yang sayang sama kamu, ya bersyukur aja sama Tuhan. Oh, ternyata aku nih pantas ya disayangi gitu. Aku ini ternyata gemoy ya. Aku ternyata menggemaskan. Ya bersyukur ya sama Yang Maha Kuasa. Tapi ya bukan berarti kamu harus meladeni orang-orang yang suka sama kamu. Kamu gak harus meladeni mereka yang sayang sama kamu. Karena ya anggap aja kamu tuh orang yang pantas disayangi, kamu layak dicintai. Jadi kamu gak harus merespon gimana-gimana, kan? Gak mungkin kamu dealing sama mereka semua. Cukup satu aja gitu. Terus di sini ada pesan, pembalasan tercantik untuk dia yang mengkhianati cintamu adalah menjadi pribadi yang diinginkan oleh orang-orang yang lebih baik daripadanya. Oke, jadi di sini kayak mungkin kamu nggak pengen membalas siapapun yang pernah menyakiti kamu, atau ya alangkah baiknya nggak usah membalas siapa yang pernah menyakiti kita gitu. Karena kamu cukuplah menjadi pribadi yang diinginkan orang-orang yang lebih baik daripada mereka. Jadi ya kayak naikin dong level hidup kamu, naikin kualitas diri kamu. Atau ini akan terjadi dalam waktu dekat. Ya orang-orang yang pernah menyakiti kamu itu bukan level kamu lagi nantinya. Kamu lebih kayak orang yang ya kamu bakalan dealing sama yang benar-benar sefrekuensi sama kamu. Dalam artian ya
Tuhan akan mengizinkan orang-orang datang ke hidup kamu tuh yang benar-benar sefrekuensi, yang benar-benar lebih baik. Apalagi ya kalau kamu udah menjadi lebih baik, apalagi kalau kamu jadi versi terbaik ya, yang terbaik juga kan yang datang ke kamu. Itu ciao Bella ya. Wah, ini ada 2 nih. Berjanjilah padaku, kamu akan selalu ingat. Kamu lebih berani daripada yang kamu yakini, dan lebih kuat dari yang kamu kira, dan lebih pintar dari yang kamu pikirkan. Jadi ya kamu selalu ingatlah, kamu tuh lebih berani loh dari apa yang kamu yakini selama ini. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, kamu lebih pintar dari yang kamu pikirkan. Kamu tuh pintar ya. Itu. Cuma selama ini mungkin dibutakan oleh cinta, dibutakan oleh kebucinan yang meronta-ronta ya. Jadi kamu tuh bakalan apa ya? Kamu akan dikasih pola pikir atau mindset yang berubah. Kamu akan menjadi orang yang aku tuh bisa kuat loh, aku bisa lebih kuat, lebih smart, lebih pintar gitu. Aku nggak akan bisa dibodoh-bodohin orang. Jadi intuisi kamu tuh langsung kesetrum gitu ya, kalau ada orang yang mau nyakitin kamu. Jadi dalam waktu dekat gitu ya, nggak ada sih yang bisa macem-macem sama kamu. Siapa yang mau nyakitin kamu pasti langsung kayak dapat alarm ya. Kamu tuh bukan orang sembarangan yang bisa disakiti. Mereka ya akan takut sih nyakitin kamu. Atau pada akhirnya dalam waktu dekat ini kamu akan tahu, ternyata aku nih dilindungi loh. Aku dilindungi Tuhan, dilindungi malaikat, aku dilindungi ya malaikat penjaga, spirit guide. Bahkan kamu akan sadar gitu, leluhur kamu selalu mendampingi kamu juga. Jadi kamu tuh nggak akan disakiti orang lagi, nggak akan dibodoh-bodohin, nggak akan dikecewakan lagi gitu. Lalu hatimu benar-benar layak mendapatkan perasaan cinta tanpa syarat, yang tak ternilai, yang hanya bisa datang dari dirimu kepadamu. Berarti kalau kamu pengen dapat cinta tanpa syarat, mulailah dari dirimu sendiri ya. Cintai dulu dirimu apa adanya. Kalau kamu udah cintai dirimu apa adanya, ya mereka pasti akan kayak gitu, mencintai kamu apa adanya. Itu ya. Dan di sini ada seseorang bilang, ada sebuah waktu di mana aku jatuh cinta kepadamu di titik paling dalam, ialah di antara tengah malam dan senyummu. Ya, seneng gak sih dalam waktu dekat ini ada seseorang yang di tengah malam dia baper sama kamu. Jadi mungkin di tengah malam kamu udah tidur, ya. Tapi ingatlah, di tengah malam itu ada loh seseorang yang baper, ada yang bawa perasaan sama kamu. Dia ngebayangin kamu, memikirkan kamu. Bahkan ini beberapa ada yang mendoakan kamu ya. Terus dia ingat senyummu gitu. Jadi kayak bayangin aja, seneng gak sih? Ternyata di sana tuh ada ya orang yang mikirin gue tengah malam, susah tidur gara-gara gue. Seneng banget tuh. Nah, atau jangan-jangan kalau tiba-tiba dalam waktu dekat kamu mimpiin dia ya. Misalnya dalam waktu dekat kamu memimpikan dia tanpa sengaja ya. Ya itulah pertanda orang itu memikirkan kamu tengah malam, susah tidur gitu. Seneng ya. Ada yang mikirin kamu. Terus di sini kamu dan kerasnya aku mencintai dari pagi hingga kembali lagi ke pagi sampai kita berdua menutup usia. Oh, beberapa ini mungkin mau komitmen ya sama kamu. Atau ada loh yang pengen hidup sama kamu, yang ingin mencintai kamu dari pagi hingga ke pagi sampai ya menutup mata, menutup usia gitu. Dan aku suka bagaimana kau menyertai hatiku. Selalu ada senyuman yang merekah, bahkan ketika kita berjauh-jauhan. Nah, ada yang ingat senyumanmu ya. Terlepas dari kamu menarik atau enggak ya, ada yang ingat senyumanmu. Apalagi kalau kamu orangnya tulus ya. Gitu. Kalau kamu orangnya tulus, kamu diingat terus sama dia atau mereka ini. Akan ada kok masanya mereka tahu atau dia tahu kamu orang yang sangat sabar, sangat tulus ya. Kadang kalau dia ingat kebaikan kamu ya dia sedih gitu. Mudah-mudahan suatu saat aku bisa
menghampiri kamu, membalas kebaikanmu. Itu ada yang pengen kayak gitu. Atau aku ngerasain sense entah siapa ini ya, bisa dia, bisa temanmu, keluargamu, atau siapa. Kalau pernah menyakiti kamu ya, itu kan ada karma ya. Kalau pernah menyakiti ya, ada karma buruk gitu. Sedangkan kalau kamu pernah baik ya, ada karma baik gitu. Nah, ketika orang-orang yang pernah menyakiti dapat karma buruk, itu kan dia jadi sedih gitu ya. Dia jadi ingat, harusnya aku tuh ke kamu aja. Harusnya aku lihat ada cahaya dalam dirimu gitu. Bukannya aku malah mengabaikan kamu. Nah, jadi ada yang mungkin yang jadi ya ingat gitu, kamu yang paling tulus, pengen deh datang ke kamu. Nah, ada yang kayak gitu ya. And then di sini cinta tumbuh bukan karena menemukan orang yang sempurna, melainkan kemampuan menerima kelemahan-kelemahan orang itu secara sempurna. Wah. Jadi mungkin kamu orangnya bukannya manusia sempurna ya, tapi kamu menerima kelemahan-kelemahan dia, kekurangan-kekurangan siapa gitu, kamu terima. Nah, itu bikin kamu sempurna sebenarnya. Ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, you are love. Kamu dicintai, ya. Tahu nggak sih, kalaupun nggak ditunjukin, kalaupun nggak dibilang, ada yang mencintai kamu. Bisa aja kamu akan tahu secara langsung, atau kamu akan ngerti ada loh yang mencintai kamu diam-diam. Mencintai kamu dalam diam juga ada. Terus something bigger is on the way. Sesuatu yang besar sedang menuju kamu ya, lagi di perjalanan. Bisa aja seseorang atau sesuatu yang lebih baik itu akan menuju kamu. Lalu ya tingkatkan energi kamu ya, siapkan energi kamu untuk menerima kebahagiaan. Mungkin nanti kamu akan shock ya, akan kaget. Ya aku nggak nyangka loh, Tuhan ternyata baik ya. Aku ngerasa hidup aku bakalan gini-gini aja. Ternyata aku diangkat nih menjadi orang yang disayangi, dicintai, dipuja-puja. Nah gitu. Nih, cobalah maafkan dulu orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Ya, kalau kamu udah benar-benar memaafkan siapapun yang menyakiti kamu, ya berkah itu atau hasil kesabaranmu akan tiba dalam waktu dekat gitu. Terus ya aku ngerasa pada akhirnya ada kok yang benar-benar minta maaf gitu ya. Pada akhirnya ada itu kata maaf dari si gemoy itu ya. Ada nanti ucapan maaf dari seseorang untuk kamu, dan kamu gak nyangka soalnya kamu udah memaafkan, udah mengikhlaskan, bahkan udah gak ingat-ingat lagi. Ya ternyata ya dia minta maaf. Terus di sini apa yang pernah kamu tabur itu yang kamu tuai. Sedikit banyaknya itu ya. Termasuk juga soal uang. Aku ngerasa mungkin kalau kamu pernah memberi atau tentang apapun lah yang pernah kamu korbankan, akhirnya akan kembali ke kamu. Contoh, aku pernah melakukan ini loh sama si Rudolfo itu. Aku pernah melakukan ini untuk Yolanda. Ya ternyata ya itu akan dikembalikan lagi untuk kamu. Bisa aja seseorang itu kembali ke kamu nantinya, yang mudah-mudahan dengan versi lebih baik. Atau jangan-jangan ya Tuhan ngasih yang lain dan itu lebih baik juga untuk kamu. Atau jangan-jangan ya Tuhan balas kebaikanmu melalui orang lain. Yang Maha Kuasa balas kebaikan kamu dengan rezeki, ya kamu gak akan duga-duga gitu. Apalagi kalau kamu benar-benar memberi ya. Misal kamu pernah berkorban nih, aku pernah berkorban 10.000 misalnya, ya Tuhan ngasih lebih dari 10.000 gitu. Oke? Nah di sini aku ngelihat ya cukup fokus aja lah sama diri kamu ya, fokus pada diri kamu. Sebentar lagi loh sebentar lagi kamu merayakan cintamu, sebentar lagi kamu merayakan semua kesabaran kamu.
dan jangan banding-bandingkan ya hidup kamu sama orang lain. Kalau orang lain misalnya mudah mendapatkan sesuatu, itu mungkin karena dia instan ngelakuinnya. Contoh, kenapa ya mereka tuh atau dia gampang banget gini? Kok aku kayak susah banget ya, padahal aku udah berkorban banyak, udah bercucuran air mata. Kok aku susah banget ya menggapai sesuatu, seseorang. Ya gini loh, kalau orang yang instan mendapatkan sesuatu, ya instan juga kehilangannya gitu. Contoh, kalau orang gampang gitu capai puncak, ya gampang juga kan jatuhnya. Tapi kalau orang yang jor-joran, banyak pengorbanan, banyak kesakitan, banyak kepedihan, bercucuran air mata, atau ya kalau kamu sulit menggapai sesuatu, kamu sulit sampai ke puncak, itu tandanya kamu nggak akan mudah kan jatuhnya gitu. Orang yang benar-benar berjuang gitu sampai puncak, ya itu bertahannya lama sih, biasanya awet gitu. Contoh ya, kamu kayak benar-benar banyak yang kamu lakukan, nggak kayak orang-orang. Kamu benar-benar ditempa terus, dihajar habis-habisan, atau ya kamu banyak berkorban sampai kamu bisa berhasil. Nah, ketika kamu sampai di puncak keberhasilan, kamu nggak akan gampang jatuh. Karena kamu fondasinya udah kuat, kesabaranmu tuh udah ada gitu, kekuatan kamu udah ada. Jadi mental kayak kamu nggak gampang jatuhnya, nggak gampang kehilangan yang udah kamu dapatkan. Gitu ya. Jadi jangan bandingkan kamu dengan mereka. Jangan bandingkan kamu dengan siapapun. Nah, stability ya, kestabilan. Hidupmu stabil ya, say. Dalam waktu dekat. Imagination. Ini bisa aja kayak apa ya? Kamu tuh nanti hidup kamu semakin kreatif, makin banyak ide-ide, atau makin banyak gagasan-gagasan yang kamu rencanakan ke depannya. Kamu jadi tahu ternyata hidup itu nggak serumit yang kita kira. Ternyata hidup itu nggak seburuk yang kita kira. Ternyata aku bisa ya merencanakan hidupku begini begitu, planning aku, impian-impian aku kayaknya bisa aku rencanakan, dan satu persatu tercapai gitu. Mungkin ada yang ngerasa ini kayak khayalan ya. Berapa kalian? Ya, kamu mungkin bermimpi terhadap sesuatu, atau kamu punya impian, punya mimpi. Ya, jangan anggap itu mimpi, itu bisa aja loh terjadi dalam waktu dekat. Terus aku ngerasa bahwa kesabaran kamu ini juga tentang tentang tarot gitu ya. Sebenarnya ya syukuri gitu, kamu bisa kan dapat pencerahan dari tarot. Mungkin orang-orang di luar sana belum tentu kayak kamu. Banyak kan orang-orang di luar sana yang hidupnya kayak ngerasa uring-uringan, nggak tahu harus gimana, boro-boro nyari solusi. Ngebaca energi sendiri aja mungkin dia belum tahu gitu, atau dia nggak tahu energi orang yang dealing sama dia. Kan banyak orang di luar sana yang stres, depresi, frustasi, bingung nyari pencerahan dari mana gitu. Ya syukur-syukur gitu kalau ibadah bagus gitu ya. Kalau ibadah bagus memang pencerahan itu selalu ada ya, asalkan ibadah bagus. Nah, tapi kalau orang di luar sana misalnya ya dari segi ibadah juga misalnya kurang, atau ya dia orangnya bukan religius, atau dia bukan orang yang spiritual, nah dia kan banyak tuh mereka-mereka di luar sana yang kebingungan, aku cari pencerahan kemana ya, aku membaca situasi aja gimana, aku bingung gitu, membaca energiku, energi dia, atau aku nyari solusi itu harus kemana. Nah, mungkin orang di luar sana kan banyak yang bingung kayak gitu. Di luar sana kan banyak yang kayak ya banyak lah yang mencari-cari pencerahan nggak menemukan gitu di mana, dan bisa aja menemukan tapi kayak ada yang kurang tepat gitu ya, atau kurang cocok. Sedangkan kamu
kamu udah bebas kan nyari pencerahan dari tarot gitu. Kalau kamu kan, ya kamu galau dikit aja, tinggal buka tarot. Kamu sedih dikit aja, ya tinggal lihat tarot. Bisa lihat YouTube gitu, lihat pilih kartu, general reading, zodiak atau apa gitu. Itu kan sebuah kemudahan yang dikasih Tuhan di balik kesulitan kamu, ya. Itu sih. Jadi ya, kita sebenarnya apa ya? Mungkin termasuk orang-orang yang lumayan beruntung lah. Atau kita bilang ya terberkati, terberkahi gitu ya. Atau ya mungkin menjadi orang-orang pilihan juga. Jadi kapan kita butuh, sebenarnya kita bisa cari jawabannya gitu. Contoh, kamu bingung menghadapi dirimu, atau kamu bingung menghadapi seseorang itu. Mungkin kamu bingung menghadapi si Sergio itu, kamu bingung menghadapi si Yolanda itu atau siapa. Kamu kan tinggal cari pencerahan, bisa personal reading juga gitu ya. Orang di luar sana kan belum tentu bisa kayak kamu ya. Jadi ya syukurilah itu. Kesabaran kamu kan ada juga buahnya. Aku pernah bahas itu juga ya waktu itu. Dan ini beberapa kalian dalam waktu dekat ya bisa aja kamu semakin dekat dengan tarot gitu. Jangan-jangan ya kamu bisa aja belajar baca tarot, atau kamu akan diberikan kemampuan membaca energimu sendiri atau membaca energi orang lain gitu, entah siapa ya beberapa kalian gitu. Atau kalaupun nggak tentang tarot, ya intuisi kamu loh, intuisi kamu semakin tajam gitu. Mungkin beberapa kalian ya kamu gunakan intuisi aja, gunakan kata hatimu aja, kamu tahu dia kayak gini, dia itu kayak gitu, atau mereka ini kayak gini deh, kayaknya solusinya ini. Nah beberapa kalian ya makin bagus sih kata hatimu, intuisimu gitu. And then ini ada summer ya, ada union lagi. Beberapa kalian aku rasa ya orang yang kamu nantikan itu akan segera gitu ya menghampiri kamu. Ini bisa vice versa, intinya kayak komunikasi lagi atau ketemu. Bisa aja dengan orang itu dengan versi lebih baik, atau dengan orang lain tapi ya dia lebih baik gitu. Dan kalau cerita tentang summer ya berarti ada kesuburan ya, kejayaan, kesejahteraan. Mungkin rezeki kamu makin bagus, kerjaanmu, bisnismu makin lancar, badanmu makin subur gitu ya. Ideal kah atau ya berisi atau apa? Kayaknya kamu makin bersinar. Dan di sini ada orang yang mau berdedikasi ke kamu. Ini beberapa kalian ya. Mungkin kamu selama ini banyak berkorban, banyak berdedikasi ke orang. Ya pada akhirnya dalam waktu dekat ini ada yang berdedikasi ke kamu. Dedikasi itu kayak apa ya? Mungkin kayak mengabdi gitu ya. Beberapa kalian yang udah mengabdi banget sama siapa, akhirnya ada yang mengabdi sama kamu nantinya. Contoh, ya kamu nggak nyangka gitu. Dalam waktu dekat ini ada yang tulus menyayangi kamu, mencintai kamu. Bisa dia, bisa temanmu, bisa keluargamu. Entah siapa di sini ya. Gitu loh. Oke. Nah, karma ya, keadilan. Percayalah, dalam waktu dekat ini keadilan, kebenaran terungkap ya. Gitu. Jadi kalau keadilan itu, kebenaran itu terungkap, kamu kan jadi tahu. Oh, ternyata ini ya maksud si Rodolfo ini, maksud si Suka, atau bahkan kamu akan mengerti, oh ternyata ini rencana Tuhan buat hidup saya gitu. Kamu akan tahu. Ya aku mungkin selama ini membayar karmaku juga, karma keluarga, masa lalu, leluhur, atau ya kalaupun nggak tentang itu, kamu akan tahu kamu menabur kebaikan loh selama ini. Kesakitanmu selama ini itu sama kayak kamu menanam pahala. Jadi kamu tinggal menuai nantinya.
yang menyakiti kamu ya menerima ganjarannya gitu. Terus ya intuisimu loh, sensitivitas kamu makin bagus. Jadi intuisi kamu kan makin tajam ya, kayak aku bilang tadi. Kamu jadi bisa mengambil keputusan. Aku move on atau enggak ya? Aku melangkah ke depan atau masih menoleh ke itu ya? Nah, kamu jadi tahu ngambil keputusan gitu. Mungkin nanti kamu akan dikasih beberapa pilihan. Ini loh orang-orang yang mencintaimu. Pilih dong, say, gitu. Cie. Lebih dari satu yang mencintaimu. Bisa juga ini vice versa, ada seseorang yang akhirnya memilih kamu, kan? Ada yang mau mensupport kamu, mendukung kamu, apalagi kalau mereka udah tahu, atau dia tahu gitu ya. Kamu yang bisa mendukung saya, aku bisa berkembang maju sama kamu. Jadi ya aku maunya sama kamu gitu. Ini beberapa ada yang dealing sama twin flame ya, mirror, atau ya kamu bisa bersatu sama soulmate kamu. Saling menyembuhkan ya, saling belajar lagi menjadi lebih baik. Dan percayalah ya, sama apa yang kamu rasakan, apa yang kamu mimpikan. Sebenarnya kamu sedang dituntun loh. Kamu sedang dituntun oleh malaikat, oleh leluhur kamu. Jadi ya selama ini kesabaran kamu tuh ada artinya gitu. Jadi jangan ngerasa semua sia-sia, enggak gitu. Semua ada artinya. Bahkan kebaikan kita sekecil apapun itu dilihat Tuhan gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir ya. Gitu. Dan aku ngerasa apa ya, di sini kamu benar-benar nggak pernah sendiri. Jadi dimanapun kamu selalu dijaga oleh malaikat, oleh leluhurmu juga. Kamu akan menjadi cahaya ya. Kamu akan menjadi cahaya, menjadi sinar bagi orang-orang yang gelap. Jadi kamu sebenarnya nggak perlu ngemis-ngemis cinta lagi. Orang-orang yang akan cari kamu karena kamu cahaya itu. Jadi ya mungkin mereka nanti yang kayak mau ngemis-ngemis gitu untuk mendapatkan energi positif dari kamu. Tapi ya ini dalam konteks yang positif ya, bukan ngemis yang negatif gitu. Oke? Nah sekarang kita lihat ya, huruf sama angka aku kasih. Bisa kaitan kamu, kaitan siapa gitu ya. Ada W, O, Q, ada B, S, Z, Y, A, E, ini X, ada H, I, R, ini ada V, ada M, G, L, sama F. Oke? Angkanya ini bisa kaitan kamu ya, atau siapa gitu. Oke? 25, 29, 31. Ada 13, 4, ada 24. Oke. 27, 30, 19, 21, 16, 5. Ada 2, ada 7, ada 10. Ada 22, 22 ya. 20, ada 3, 9, dan 26. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Mungkin ini beberapa aja yang cocok ya. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.